Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Yuan Prasetyo dengan NIM 857996672 UPBJJ Yogyakarta, Bojar Gunung Kidul. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA dengan judul sifat-sifat cahaya. Nah, alat yang saya gunakan pada kali ini yaitu ada cermin datar dan ada cermin cekung. Cermin cekung kita menggunakan centong seperti ini ya, karena tidak ada cermin cekung. Dan ada lampu senter. Lampu senter kita gunakan untuk rambatan cahaya nanti. Ada lilin seperti ini, dan terus ada layar. Kita penutup kertas saja ya, layar menggunakan kertas dan memakai celah cahaya. Nanti saya akan menggunakan kertas yang sudah saya lubangi seperti ini. Oke, jadi akan kita laksanakan praktikumnya. Oke, jadi untuk yang pertama saya akan melaksanakan praktikumnya tanpa menggunakan cermin. Jadi kita coba tanpa menggunakan cermin dulu. Seperti ini kita akan melihat arah rambatan cahaya. Nah, cahaya saya arahkan seperti ini dan tidak akan terpantul, tidak ada pantulan cahaya karena tidak ada pantulan cermin di belakangnya. Jadi arah rambatan cahaya lurus ke belakang seperti ini. Nah, dan untuk yang selanjutnya akan saya taruh cermin datar seperti ini di belakang seperti ini ya, dan akan saya arahkan seperti ini. Nah, lurus ke cermin. Nah, di sini terlihat ada pantulan di belakangnya. Coba saya ini, kita arah lurus. Nah, kita di sini coba dilihat di belakangnya. Di belakangnya ada pantulan cahaya di kertas. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada pantulan cahaya dari cermin datar. Seperti ini ya, sudah bisa kita lihat. Selanjutnya bisa kita lihat bayangannya di belakang sini ya. Belakang sini saya akan menggunakan lilin yang tadi untuk menutup rambatan cahaya. Nah, jadi benda yang saya taruh di depan rambatan cahaya ini, di depan cahaya itu akan terlihat tidak jelas dan tidak tajam. Ketika saya semakin menjauhkan benda akan terlihat lebih mengecil dan lebih tajam seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya, tidak terlalu jelas, tapi ketika kita jauhkan benda akan lebih tajam ya. Selanjutnya kita akan menggunakan cermin cembung ya. Cermin cembung tadi sudah saya gantikan menggunakan seperti ini ya, benda yang bisa memantulkan cahaya. Jadi bagian sini menjadi belakang menjadi cermin cembung, bagian dalam menjadi cermin cekung. Nah, kali ini kita akan melihat dari yang cermin cembung terlebih dahulu. Nah, kita akan mendekatkan ke lilin, akan kita pantulkan. Nah, cahaya terlihat menyebar ya, jadi tidak terlalu terlihat yang signifikan seperti ini. Sudah kita dekatkan, coba kita jauhkan. Nah, tidak terlihat karena ketika kita menggunakan cermin cembung, cahaya yang dipantulkan akan menyebar seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya saya akan mencoba menggunakan cermin cekung, yaitu bagian dalam dari alat yang saya gunakan. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat ada pantulan cahayanya ya.
Coba kita jauhkan lilin, kita jauhkan seperti ini, masih tetap ada pantulan cahaya. Jika kita dekatkan, pantulan cahaya juga akan terlihat seperti ini. Cermin cekung ini memiliki sifat-sifat ya teman-teman. Jadi di cermin cekung bersifat konvergen. Nah, yaitu mengumpulkan bayangan. Jadi bayangan akan terlihat terfokus seperti ini. Ya. Cermin cekung disebut cermin positif karena fokus dan jari-jarinya positif atau di depan cermin. Sifat bayangan. Nah, ini sifat bayangannya jika bayangan jatuh di depan cermin, maka bayangan nyata dan terbalik. Jika bayangan jatuh di belakang cermin, maka bayangannya nyata dan tegak. Pada kesimpulan kali ini dapat kita tarik kesimpulannya ya, yaitu yang pertama, cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantul berbentuk datar. Sifat bayangannya maya, tegak, dan sama besar. Yang kedua, benda yang berada di depan cermin, terutama cermin cembung, akan mampu menghasilkan bayangan di area belakang cermin, serta akan memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Untuk yang ketiga, cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan bayangan. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, cermin cekung disebut cermin positif karena fokus dan jari-jarinya positif atau di depan cermin. Di praktikum tersebut hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.